Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini singkat aja ya. Ternyata ya kondisi motor yang ya istilahnya sudah nggak prima lagi itu ternyata masih bisa menang ya melawan PCX 160. Ya walau mungkin agak nggak fair karena sana kayaknya beratnya 95, penulis 85. Selisih 10 kg. Selisih 10 kg. Ya entah juga apakah motor dia bermasalah atau enggak. Tapi ya ini cuma ringan aja. Motor ya yang ISC-nya sudah diganjel, jadi bermasalah di RPM rendah dan top speednya. Terus konsumsi bahan bakar jadi ngedrop drastis yang menunjukkan penurunan tenaga yang cukup banyak. Terus motornya juga fuel dilution parah, hampir olinya sedikit, nggak banyak ya. Piro? Ya sekitar 100 ml lah untuk hampir 2000 km, kan nggak parah itu ya. Terus ini juga pakai silek, jadi saluran udara menuju filter udaranya dikecilkan. Penulis malah pakai yang 1,3 cm, padahal biasanya yang penulis rekomendasikan 1,8. Sementara itu saluran udara aslinya 3 cm. Jadi mungkin saluran udara masuknya 1/4 lebih kecil daripada bawah. Penulis tentu nggak pakai knalpot racing. Kalau ya pakai pro kapasitor 2 buah, yang satu di kabel busi, satu di selang bensin. Ban belakang juga ukuran 140 piro 70 mungkin ya, R13. Ternyata menang dengan ya dibanding PCX 160 yang di atas kertas tenaganya lebih besar. Dengan ya motor yang ketika dia lawan NMAX New menang telaknya. Mungkin persaingnya kalahnya dengan NMAX yang turbo. Tapi ya balik lagi lah. Rasanya menurut kalau dari sisi umur motor penulis ini lebih lama, lebih tua. Tapi kok yo tadi dia kan ya usaha nyalip, penulis pun kalah, minggir, gak nyalip. Tapi ya memang penulis gasnya gak berkurang ya, gasnya full. Dan yang gak nyangka motor penulis jadi makin kencang ketika VVA nya aktif, kelihatan mulai ninggal gitu ya. Iya sayangnya motor PCX 160 nya posisinya di belakang tadi, jadi nggak kelihatan. Tapi sempat jejer, sempat posisi ban depan itu ada di belakang badan penulis, jadi pas di boncengan ya jejer dengan boncengan. Tapi setelah masuk masuk VVA langsung meninggal. Tapi soal VVA makin kuat tenaganya ini kayaknya hanya berlaku kalau ISC nya sudah diganjel ya, terus pakai silek. Tentu penulis nggak rekomendasi ganjel ISC, karena ganjel ISC itu mengurangi performa. Kalau pakai silek ya tergantung selera, butuhnya tarikan yang mana. Tapi ya unik lah, ini motor lama, motor yang olinya aja
kayaknya sekarang sudah lebih dari 150 merek oli ya penulis masukkan sini. Belum termasuk yang kedobelan ya, yang nyoba olinya 2 atau 3 kali. Kalau dimasukkan itu semua lebih dari 200 ya. Catatan oli penulis ganti olinya sudah lebih dari 200. Jadi ya memang ya yang paling penting untuk perawatan itu adalah oli mesin. Jadi oli mesin itu jangan sampai ketinggalan. Filter udara penulis juga masih pakai bawaan, tapi ya sudah dicuci filternya, cuci pakai air sabun. Tentu dibilas juga. Dicuci air sabun terus dibilas. Jadinya sekarang saluran throttle body penulis bersih. Kalau sebelumnya sempat juga sih resonatornya patah sehingga udara dari luar bobol masuk. Jadi sempat ngumpul debu di ESC yang ya menyebabkan setelah ISC-nya dibersihkan nggak bisa langsam ya, akhirnya diganjel ya. Harusnya di reset ECU, error log-nya dihapus sehingga bisa balik normal ISC-nya. Tapi yo bengkelnya gak duit ya, aslinya pengen dibenahi beneran kan, harusnya dibenahi beneran, tapi ya wis gak sempat sih. Tapi ya seneng juga lah ya, motor ya termasuk sudah tua, kilometer piro 63.000 kilometer, tapi performa masih ya sama kayak dengan motor yang lebih baru lah. Kalau motor tersebut di atas kertas performanya lebih oke. Ya ini jadi bukti lah ya bahwa saluran udara dikecilkan ternyata gak mengurangi performa, malah bisa nambah. Ban lebih besar bukan bikin akselerasi makin lambat, karena ya jelas bahwa yang lebih pengaruh itu adalah horsepower, bukan ukuran ban. Dan ya ban yang digunakan juga diameternya mungkin lebih besar, tapi tetap sama-sama licin. Jadi penulis memang sengaja pilih ban yang tapak tengahnya itu mulus, nggak ada jeda. Ya memang kalau pingin yang lebih tahan air ada yang model silang-silang tengah gitu, tapi cari yang simetris nggak ada, ya akhirnya pakai yang ini, Aspira Premio. Iya Aspira Premio ya, ban belakang. Ya kebetulan juga ini kampas remnya pakai yang licin ketika tuas rem nggak ditekan, baik yang depan atau yang belakang. Tapi yo jadinya kurang pakem ya, kalau pakai rem jadi harus lebih banyak usahanya. Mana sih ya yang buat performa motor tetap prima. Penulis jarang servis CVT, penulis hampir nggak pernah servis TB. Sekalinya servis TB karena tangki karatan karena pakai aditif bensin aftermarket. Pakai Glinos menyebabkan karat, pakai PRF turbo menyebabkan karat. Pakai margarin enggak, anehnya malah itu ya. Tentu margarinnya dilarutkan dulu biar garamnya nggak ikutan masuk tangki. Kalau garam masuk tangki ya, kalau ada air di situ bisa jadi air asin ya yang memperparah karat. Kalau di motor kabel juga bisa jadi sumber buntu ya, karena serbuk garamnya kecil-kecil. Apalagi ketika filter bawaannya Yamaha itu buruk sekali filtrasinya ya. Terus kayak gak ada guna nih anak filter itu. Jadi kalau pengen aman, filter udara dicuci air sabun, terus filter bensin pakai
aftermarket yang porinya lebih kecil. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.